memaparkan terkait visi misi ataupun potensi Desa Sindang Asih yang ada. Letak geografis Desa Sindang Asih yang jauh dari pusat perkotaan, jangan dari pusat kota kabupaten, dari kecamatan kantor kecamatan Cikatama saja sebagai kota kecamatan kita sangat jauh jaraknya dengan sarana prasarana yang sangat tidak mumpuni atau belum layak untuk dilalui atau tidak bisa disebut bagus untuk jalan atau sarana prasarana transportasi. Tapi dengan berbagai macam kelemahan yang orang lain pandang, itu menjadi salah satu keterpurukan daripada kondisi Desa Sindang Asih. Justru saya punya gagasan atau neraca, wacana, dan rencana yang sangat bagus. Di desa kami ini sangat potensial dengan potensi pariwisata dan ekonomi produktif di bidang pertanian. Yang kalau kita bicara terkait kependudukan Desa Sindang Asih, 70% daripada penduduk Desa Sindang Asih itu mayoritas masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani. Adapun kenapa kami memaparkan terkait ini supaya semua masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sindang Asih atau umumnya pihak-pihak terkait yang lain menyadari kelebihan desa kami dan apa yang harus kami kembangkan, apalagi kalau ada pihak-pihak yang bisa membantu untuk lebih memajukan desa kami dari segi kelebihan potensi yang ada menjadi salah satu tulang punggung atau tolak ukur untuk meningkatnya kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Sindang Asih. Pemerintahan Desa Sindang Asih fokus juga dalam bidang agrowisata pertanian. Nah, di sini ada lahan pertanian yang belum tersentuh oleh pemerintahan desa, difasilitasi dan diarahkan terkait tanaman apa yang cocok ditanam di wilayah Tenjolaya, khususnya di Datangras. Nah, ini akan mengadakan penanaman jagung, budidaya hortikultura jagung. Kita arahkan bersama BUMDes juga, bersama masyarakat juga untuk cara penanamannya, pembinaannya sampai ke nanti penjualan daripada hasil pertanian jagung itu. Khusus untuk Kampung Tenjolaya, di situ sudah terdapat atau ada terdapat potensi pariwisata, yaitu yang disebut dengan Gua Laya. Gua Laya ini dari dulu sudah menggali potensi apa atau mau dibawa kemana, arahannya kemana agar potensi wisata alam yang ada Gua Laya ini menjadi salah satu aset desa yang mendukung untuk kemajuan ekonomi masyarakat dan menjadi lahan untuk menggali usaha lain lah masyarakat dan oleh pihak manapun yang terkait untuk pengembangan lebih maju lagi. Kampung Tenjolaya ini yang disebut dengan potensi alam Curug Mibah. Nah, untuk Curug Mibah ini dulu pernah pada tahun 2016 kita bersama Taruna Karya, khususnya anak yang tergolong dalam persatuan JFC, kalau namanya itu gabungan Taruna Karya lokal. Taruna Karya lokal yang terdiri dari pemuda di Kampung Tenjolaya, khususnya di RT 24 dan RT 25 ini membangun dulu, membangkitkan atau memfasilitasi mendirikan sarana prasarana di wilayah Curug Mibah tersebut. Sempat berjalan dari 2016 sampai 2017. Kedua tahun berjalan ini sempat ramai, jadi banyak pengunjung, mau itu di hari raya, mau itu menyambut Ramadan, mau itu di perayaan hari besar kenegaraan, itu selalu dikunjungi. Bahkan masyarakat lokal, pada khususnya Kampung Tenjolaya dan pemerintahan Desa Sindang Asih, masyarakat di wilayah pemerintahan Desa Sindang Asih itu selalu berkumpul untuk menikmati panorama atau keindahan dan kenyamanan, kesejukan alam di Curug Mibah tersebut. Di Kampung Ceceng ini terdapat salah satu lahan pertanian berupa sawah yang kalau kita bilang nanti kalau sudah ada sentuhan
dari Kabupaten Tasikmalaya ke Pangandaran, yaitu ini adalah perbatasan dengan Kabupaten Pangandaran yang terdapat di wilayah Desa Sindangasi yang menghubungkan yang paling dekat itu antara Desa Sindangasi dengan Desa Cigugur atau Desa Harumandala. Nah, di sini kita nanti kedepannya akan dikembangkan lagi dengan irigasi yang ditata dengan rapi dan persawahan yang lebih disentuh cara penata kelolaannya. Untuk produksi hasil produksi lokal, yaitu di sini mayoritas masyarakat juga sebagai ada sebagian masyarakat yang pembuatan untuk kerajinan makanan lokal, yaitu di bidang opak, makanan opak, makanan khas dari mungkin bisa dibilang dari Tasikmalaya atau bisa dibilang makanan khas di Desa Sindangasi Kampung Cieceng itu memproduksi opak. Nah, itu untuk dua potensi yang ada di wilayah Kampung Cieceng. Di Kampung Mekar Haruman ini terdapat ada potensi wisata, ada potensi budaya, dan juga ada kerajinan makanan khas, makanan atau cemilan, yaitu yang berupa sale. Sale yang diproduksi dari penghasil para petani lokal, juga diolah langsung oleh masyarakat Kampung Mekar Haruman ini. Di sini kita akan membahas ada dua titik, bahkan ada tiga potensi wisata, potensi alam, potensi wisata yang terdapat di Kampung Mekar Haruman ini. Yang pertama yaitu adanya Gunung Batu. Di sini Gunung Batu dalam pemetaan atau penata laksanaan kelola profil desa, di sini terdapat salah satu gunung yang memakai titik koordinat di sini dan diberikan nama atau diperdeskan di dalam peraturan desa itu wilayah konservasi gunung untuk konservasi. Di sini terdapat mata air yang sangat bagus untuk mengairi lahan masyarakat, tapi terdapat juga di lahan ini atau di gunung ini, di Gunung Batu ini terdapat banyak batuan-batuan yang tertata dengan rapi, bahkan masih belum bisa dijawab atau belum bisa digali. Dahulu kala itu semacam tempat apa, karena batuan-batuannya tersusun dengan rapi, bahkan ada tebing yang semacam merupakan berbentuk gapura ataupun benteng untuk pertahanan. Kami di sini pihak desa, khususnya Kepala Desa Sindangasi, saya belum bisa mengungkapkan bahwa ini tempat apa sebetulnya dahulu kala. Tapi kalau melihat dari struktur atau kontur bebatuan yang ada di sana, itu jelas dahulu kala pasti ada kehidupan yang pernah berlangsung di gunung ini. Dengan harapan kedepannya, mungkin pihak desa dan masyarakat juga Karang Taruna Karya akan mengelola hutan konservasi tersebut atau lahan Gunung Batu tersebut menjadi lahan atau panjat tebing bisa, atau mungkin kalau sejarahnya tergali itu mungkin bisa jadi wisata religi juga. Kalau di situ sudah terdapat tergali ada tempat untuk penyebaran agama atau dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya di sini ada Curug Lewi Letak. Nah, untuk Curug Lewi Letak di sini terdapat di perbatasan antara Desa Sindangasi dan Harumandala. Dulu kami bersama pemerintah Desa Harumandala pernah bersepakat untuk mengelola bersama. Untuk tepi yang sebelah Desa Sindangasi akan dikelola oleh pihak pemerintahan Desa Sindangasi. Kita juga sekarang lagi merintis dengan cara membuka jalan dan mempersiapkan masyarakat juga untuk berbudidaya bercocok tanam di wilayah itu, supaya nanti ada untuk wisata pertaniannya, yang itu juga terdapat potensi wisata Curug Lewi Letak tersebut. Nanti untuk ke depan semua potensi curug ini akan dibicarakan, akan dimusyawarahkan bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, juga Karang Taruna, supaya untuk dikelola lebih lanjut lagi. Pada potensi budaya dan seni, kebudayaan di sini ada masih banyak budaya lokal yang masih sampai sekarang berjalan
tapi belum ada legalitas atau sentuhan secara langsung itu dari pemerintah pusat. Tapi untuk di lokal, khususnya di wilayah Desa Sindangasi, ini selalu ditampilkan, yaitu budaya para grup atau pemain calung yang sudah berdiri beberapa puluh tahun ke belakang. Nah di sini budaya Sunda, mungkin ya budaya Sunda, budaya calung tersebut sudah menjadi kesenian yang konsumsi di masyarakat. Bahkan sudah diundang ke luar daerah, ke antar kecamatan, bahkan ke antar kabupaten, ke wilayah Pangandaran, ke wilayah Ciamis, Desa Sindangasi. Secara global ini ada salah satu kesenian, dua kesenian yang kami tidak bisa menentukan di kampung mana karena sudah terdapat di beberapa kampung yang sudah menjadi konsumtif di masyarakat, yaitu salah satunya yaitu ada Marawis. Marawis di sini tidak identik dengan satu kampung, jadi hampir beberapa kampung atau setiap kampung itu punya grup Marawis. Marawis ada anak-anak, ada Marawis remaja, ada juga ibu-ibu perajaan muslimat yang sudah biasa bermain Marawis. Untuk di daerah Sari, potensi budaya itu terdapat salah satu budaya kesenian lokal. Di sini kesenian lokal yang berarahkan ke lebih kesenian yang religi berawal dari qasidah rebana dan diolah lagi oleh mereka sehingga menjadi alat lagunya itu dari bahan bambu yaitu yang disebut dengan dongkol. Dongkol itu singkatan daripada lodong dan dongkol kalau menurut lokal. Nah di sini sudah beberapa puluh tahun, bahkan semenjak saya kecil itu di wilayah Bungur Sari itu rebana dilengkapi dengan dongkol. Ini kesenian dongkol itu sudah ada. Nah sekarang mungkin akan diangkat dalam momen-momen tertentu atau dalam mengisi acara di pemerintahan desa dengan kesenian lokal yang ada di wilayah Desa Sindangasi. Nah mudah-mudahan kedepannya lagi budaya-budaya lokal kesenian seperti ini bisa lebih dikembangkan lagi, bukan hanya di wilayah Desa Sindangasi lah seperti ini. Potensi ekrak kria yaitu kerajinan pembuatan produk piring lidi. Ada piring lidi, ada piring saji, dan macam-macam yang bisa diproduksi oleh kelompok pengrajin tersebut. Nah ini terdapat di wilayah Kampung Bungur Sari. Dengan harapan mudah-mudahan kelompok ini bisa berkembang, ada pihak-pihak terkait yang bisa mendukung juga kami untuk memajukan kerajinan atau pengrajin di wilayah Bungur Sari, khususnya di Desa Sindangasi pada umumnya. Nah untuk selanjutnya di sini juga ada potensi yang terdapat di Kampung Sinagar, yaitu potensi wisata adanya kebun kelompok. Nah kalau ini potensi wisata kebun kelompok tersebut kita yang menciptakan, dikarenakan ada salah satu lahan kolektif dari masyarakat petani yang akan dijadikan lahan agrowisata pertanian. Nah di situ kita yang menciptakan bukan potensi desa, tapi desa punya potensi apa? Kalau potensi desa tadi itu sudah terdapat seperti curug dan yang lain-lain, seperti gunung itu sudah secara alami sudah terdapat di situ. Nah kalau buntok, kita berbicara buntok, di sini kita menciptakan salah satu lahan di mana kita akan menjadikan lahan tersebut itu sebagai agrowisata pertanian. Agrowisata pertanian di situ ada tempat mungkin untuk kalau dibilang sekarang healing, untuk refreshingnya ada, untuk keilmuannya ada. Di situ terdapat juga hewan ternak untuk peternakan. Nanti kita sudah menurunkan dari pihak BPP. Nanti kedepannya kita akan menurunkan ahli-ahli, kalau kita rencanakan dari Universitas Pajajaran juga akan datang ke sini untuk melihat dan menjadikan itu ilmu untuk masyarakat. Di sini kita akan tanam semua jenis tanaman yang cocok untuk iklim atau untuk tanah yang ada di wilayah Desa Sindangasi. Selain daripada tempat untuk berwisata, di sini mengandung nilai untuk keilmuannya, untuk keekonominya,
dan untuk wisatanya. Jadi kita membuat agrowisata pertanian ini menjadi salah satu ajang untuk mengolah, untuk meningkatkan potensi pertanian di wilayah Desa Sindangasi, maka bersentral akan berada di kebun kelompok atau di sini di Bulpok ini. Itu yang kami bisa tampilkan dan kami bisa paparkan untuk potensi wisata di wilayah Desa Sindangasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya ada pihak-pihak tertentu dan kami atas nama pemerintah Desa Sindangasi bersama masyarakat bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan lagi sehingga mencapai nilai untuk meningkatkan ekonomi produktif atau di sini bakal lebih meningkatkan kesejahteraan lagi masyarakat. Nah, kami harapkan juga untuk semua pihak yang bisa membantu kami, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mendukung atas penggalian potensi wilayah Desa Sindangasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.